anak laki-laki adalah anak kebanggaan buat keluarga, terlebih kepada seorang ibu. Dengan kehadiran anak ini, saya sangat-sangat bangga dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia lahir dengan sempurna, dia lahir walaupun dengan kondisi keadaan kami yang sangat-sangat lemah, terlebih di dalam ekonomi yang begitu sulit di dalam menjalani kehidupan. Namun saya sebagai seorang ibu, seorang perempuan diberikan kekuatan untuk membesarkan. Pada saat Nofriansyah lahir, mereka masih dua orang bersama kakaknya. Dengan kondisi yang begitu lemah, saya harus membesarkan anak dua orang, harus melakukan pekerjaan yang bisa membuat anak saya mencukupi keperluan kebutuhannya masa bayi. Sesudah anak ini lahir, saya tetap harus bekerja, melakukan berjualan di kaki lima atau di pinggir jalan. Saat saya sebagai ibu dengan memiliki dua anak yang masih kecil-kecil, saya harus meninggalkan anak dengan kondisi masih bayi. Harusnya selayaknya seorang ibu harus mengasuh dan merawat anaknya sebagaimana seorang ibu akan membesarkan anaknya. Karena kondisi itu, saya perlu akan membina, mendidik anak-anakku dan memberikan rawatan untuk kebutuhan jasmaninya. Terpaksa saya akan untuk mencari tambahan karena kondisi ekonomi kami yang sangat lemah. Di malam hari jam 3 malam, saya akan keluar dari rumah meninggalkan dua anak di rumah dengan mengunci pintu dari luar karena bapaknya jauh dari pekerjaan. Akan saya tinggalkan malam hari untuk mengejar dagangan dari hasil petani yang dibawa dari tempat jauh. Waktu itu kami tinggal di Jambi, Pasar Baru, yaitu berjualan sayuran atau buah-buahan yang ada musim pada saat itu. Apa aja yang musim yang bisa saya dapatkan. Untuk mendapatkan dagangan ini aja banyak rintangan karena saya dalam kondisi lemah, kondisi ekonomi dan transport yang tidak ada. Sedangkan pedagang sangat banyak yang mengincar barang untuk dapat dijual untuk menambahi nafkah buat keluarganya. Sebenarnya seharusnya saya akan mengasuh anak saya, tapi saya berpikir apabila saya akan membawa anak aku karena umur mereka tidak begitu jauh bedanya. Kakak yang anak pertama perempuan dengan si almarhum Yosua anak kedua beda 2 tahun. Tidak mungkin anak yang dua ini satu saya gendong, yang satu lagi saya tata. Memang waktu masih kakaknya sendiri masih saya gendong sambil berjualan. Kalau di malam hari, kebetulan waktu itu saya akan berjualan memakai gerobak yang bisa didorong. Gerobak ini ada di dalamnya pakai pintu dan di atasnya bisa dagangan itu dibuat biar nampak orang pembeli. Jadi kalau udah kecapean anak ini saya gendong,
saya akan masukkan di dalam gerobak dengan diselimuti sebilas perlak atau istilah sekarang itu mantel anak-anak. Ya penting anakku hangat dan bisa saya jaga dan saya rawat. Tapi Tuhan tetap mengizinkan saya menjalani kondisi ekonomi yang sangat lemah dan harus berjuang menafkahi anak, mengurus anak, membesarkan anak. Seorang ibu tidak akan menyanyiakan yang Tuhan titipkan buat saya. Saya akan berjuang untuk merawat dan membesarkan anak ini dari bayi, balita, sampai dia berumur 2 tahun. Tetap saya tinggalkan bersama kakaknya di rumah. Di malam hari tidur untuk mengejar, bahkan berlari kadang untuk menemui hasil kebunnya agar bisa saya jual, walaupun dengan keuntungan laba sedikit. Yang penting bisa untuk tambahan makan anak-anak dan bisa juga untuk saya sisahkan untuk kontrakan rumah. Karena kami walaupun anak sudah 2, lahirnya Nopriansa Yosua, kami masih di Jambi. Berpindah-pindah tempatlah kami di Jambi untuk mengontrak rumah. Kadang saat itu rumah, yang punya rumah pun harus setiap tahun akan bertambah kontrakannya. Jadi kami tetap mencari rumah yang sanggup kami bayar. Dan anak ini pun akan bersiap juga ikut untuk berpindah-pindah rumah. Kami bisa menjalani hidup ini. Semasa anak saya udah saya lahirkan dari usia balita sampai 2 tahun, tetaplah kondisi kami tetap dalam keadaan susah dan lemah. Dengan kakaknya sendiri harus mengasuh adiknya Nopriansa Yosua di rumah di malam hari. Pada jam 3 subuh saya akan setengah 7 akan saya pulang kembali ke rumah mengantarkan yaitu bubur yang layak untuk dimakan bayi, dengan pesan kepada anakku perempuan Tika sebagai kakaknya almarhum Yosua. Saya memberi pesan dan anak itu juga sesudah pagi ambil bubur yang mama gantungkan di paku dekat jendela, kasih adikmu makan, suapin adikmu makan. Itu semua terlaksana karena dia pun cukup penuh kasih sayang kepada adiknya. Dia mengerti dengan kondisi kami saat itu. Tapi saya tetap mengawasi anak-anak saya. Di dekat kursi itu juga karena takut ada apa-apa dengan anak. Apabila anak itu ada terjatuh, biar ada tetangga yang melihat. Karena rumah itu punya jendela yang transparan, saya sengaja memang buka jendela itu walaupun malam hari. Kalau sudah saya berangkat ke pasar untuk berjualan mencari dagangan. Lindungi anak-anak itu, Tuhan jagai. Kata kakaknya yang berusia masih beda 2 tahun bisa merawat adiknya, bisa menjaga adiknya, dan tidak pernah mengalami memang suatu musibah atau celaka kecil pun buat adiknya. Itu adalah kuasa Tuhan buat kakak yang bisa mewakili mamanya untuk menjaga adiknya. Juga Tuhan titipkan kepada ibunya, begitu kakaknya yang begitu penurut walaupun dia masih bayi atau balita yang tidak layak seorang kakak yang beda 2 tahun.